Haddatsana Ahmad bin Hafs bin Abdullah As-Sulami. Haddatsana Ali, haddatsana Ibrahim bin Tahman an Abbas bin Ishaq an Muhammad bin Muslim Az-Zuhri Al-Baqra bin Abdullah bin Unais an Abi. Jadi ada sahabat namanya Abdullah bin Unais dan dia punya bapak. Nah, hadis ini datang dari bapaknya Abdullah bin Unais. Qala, bapaknya Unais bilang, kuntu fi majlisi Bani Salamah wa ana asgharu. Saya pernah berada di majelisnya Bani Salamah wa ana asgharu, dan saya yang paling kecil. Jadi suatu pagi atau siang ini, jadi bapaknya Unais berada dalam sebuah majelis Bani Salamah. Bani Salamah ini kalau di Madinah ini daerah Masjid Kuba. Wa ana asgharuhum, dan saya yang paling kecil. Faqalu, lalu timbullah pertanyaan di antara mereka. Man yas'alu lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lailatul qadri. Maka dalam majelis itu mereka saling melempar seperti ribut-ribut ya. Pertanyaannya, siapa yang mau kita utus untuk pergi bertanya kepada Nabi mengenai malam Lailatul Qadar. Padahal sabihatul 21 min Ramadan, dan pada saat itu, jadi kejadian ini terjadi sabihata 21 min Ramadan, pagi hari ke-21. Jadi 21 Ramadan paginya 21 Ramadan terjadi perkumpulan itu. Mereka kemudian baku lempar pertanyaan, kira-kira siapa yang mau pergi bertanya. Fakharatu fawafaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-maghrib. Maka karena saya yang paling kecil, saya lah yang kemudian dipercaya atau diutus untuk datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jarak dari Nabi ke tempatnya Bani Salamah ini itu kalau jalan kaki sekitar hampir 1 jam, 4 kilometer, daerah Masjid Kuba. Jadi datanglah Unais ini, bapaknya Unais ini datang menemui Rasulullah SAW. Wafa itu, dan dia sudah dapat Nabi sedang melaksanakan sholat maghrib. Berarti sudah maghrib ya, datang maghrib. Setelah selesai sholat maghrib, inisiatif dia keluar duluan. Kemudian tumakum tu bibani bagihi famarrabi. Kemudian saya pergi berdiri di depan pintunya Nabi, pintu rumahnya Nabi. Famarrabi, kemudian Nabi lewat, keluar dari Nabawi. Jadi rumahnya Nabi dengan Nabawi cuma 2 meter. Jadi Nabi setelah selesai sholat keluar langsung dapat rumah. Si Abi Unais ini dia sudah datang duluan di depan pintu. Datang di depan pintunya, lewat Nabi bilang, "Udkhul," dia masuk. Padahal maka saya pun masuk. Fa'atiya bi asyaihi fara'ani akufu an qillatihi. Dan saya melihat hidangan makan malamnya Nabi sudah terhidang. Tapi saya tidak mau ikut makan walaupun disuruh makan. Kenapa? Karena hidangan makanannya Nabi sangat sedikit makan malamnya. Sampai kalau kita ikut makan, tak enak rasanya, sedikit sekali.
Falamma faraga, nah selesai makan. Qala nawilni nami, ambilkan sendal dulu. Maka diambilkanlah sendalnya. Faqama wa kuntuma, Nabi berdiri, saya juga ikut berdiri. Nabi bilang, karena laka haja, sepertinya kalau kau tidak mau makan, berarti ada urusan ini. Karena laka haja, sepertinya ada urusan. Qultu ajar, ya, memang. Arsalani ilaika rahtum min bani Salama yas'alunaka an lailatul qadri. Nah, ini dia. Saya sebenarnya diutus kepada kamu, kepada Anda ya Rasulullah, untuk saya diutus oleh Bani Salama untuk yas'alunaka an lailatul qadri, untuk menanyakan mengenai malam Lailatul Qadar. Kamil Laila, malam keberapa itu? Ini dijawabkan tadi. Fakultu, maka jadi Nabi bilang begini, Kamil Laila, ini sekarang malam keberapa? Jadi kejadiannya tadi pagi 21 pagi, berarti sudah maghrib ini, sudah masuk waktu maghrib, berarti sudah isnatani wa isyur, berarti sudah malam ke 22. Oke. Kala Nabi bilang, hiyal laila, malam ini. Malam ini kejadian. Malam ke 22. Summa raja, tapi setelah selesai Nabi bilang malam ini kejadiannya, Nabi kemudian kembali lagi. Faqala awil qabila, atau malam sesudahnya. Mahia yuridu lailatul salasin wa isyrina. Nah, ini poinnya. Poinnya ditanya Nabi kapan itu bagaimana malam Lailatul Qadar, kapan? Nabi bilang ini malam berapa itu? Katanya ini malam 22 tadi. Oh ya sudah, malam ini. Tapi setelah Nabi bilang malam ini, kemudian dia kembali bilang kalau bukan malam ini besok. Berarti jawabannya Nabi tidak kasih kepastian. Apa maknanya? Maknanya adalah Lailatul Qadar, kalau hadis yang populer ada 7 hadis di sini, semuanya bilang malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam ke-27 yang paling disepakati, malam 27. Tapi dalil ini cukup bagi kita bahwa jangan sampai kita terpatok di malam ganjil ini, karena bisa jadi Nabi bilang malam ini bisa jadi besok bisa. Yang pertama. Yang kedua, ada bahasa di sini carilah malam itu. Jadi yang dimaksud dengan mencari malam Lailatul Qadar bukan dicari malamnya, tapi yang dimaksud dengan kata bahisun mencari adalah yang dimaksud adalah aktsiru zikrullah, memperbanyak mengingat Allah. Jadi kalau dimaksud orang yang mencari Lailatul Qadar adalah semakin menjelang akhir dari bulan Ramadan, dia semakin banyak mengingat Allah. Ini maksudnya kenapa? Karena Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar itu laisa syai'un, dia bukan sesuatu yang mewujud dalam satu wujud. Dia Allah, dia adalah waktu. Ya, jadi dia bukan sesuatu yang kita datang cari kemudian ketemu. Jadi adalah waktu, yang waktu itu siapa yang berzikir, siapa yang mengingat Allah, maka bisa jadi dia yang mendapatkan kemuliaan malam. Nah, itu. Yang ketiga banyak hadisnya ini. Kayaknya tahun lalu pernah saya sampaikan dulu. Hadisnya tusbihu syamsu sabihata tilka laila misla tasdi laisa laha syu'a'un hatta tartafi. Jadi cirinya itu kalau sudah pagi, ketika matahari dia naik, itu matahari cahayanya redup, karena seolah-olah dia ditutupi oleh bahasanya oleh dari nyiru buat tapis beras. Ya, jadi
deras, jadi itu matahari seperti tertutupi nyiru. Nyiru kan ada lubang-lubangnya ya. Matahari yang tadinya cahayanya besar itu karena seperti tertutupi nyiru, jadi agak bagaimana bahasanya? Ya, terang. Menurut pendapat yang walaupun pendapat Syaz itu dikatakan karena pengaruh malaikat yang sedang berbondong-bondong naik ke batu. Karena ketika Lailatul Qadar malaikat turun, jadi turunnya malaikat setelah masuk waktu fajar naik kembali. Jadi belum selesai turun, sudah selesai malam naik lagi. Saking banyaknya malaikat. Yang keempat, seperti yang disampaikan pencerahan tadi malam, ciri bahwa kita mendapatkan kemuliaan malam ini adalah yufaqih tidak semakin enak beribadah, semakin gampang, semakin mudah untuk beribadah. Nah, beribadah ini cakupannya bukan hanya sholat ya, bisa sedekah, bisa puasa, bisa silaturahim, bisa yang lain-lain. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.